Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ekologi hewan dengan judul interaksi hewan dengan lingkungan, abiotik, tanah, air, dan suhu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferda Dayanti. Saya Risti Giovanni. Saya Nando Janilani. Saya Ridya Sarkiti. Saya Triana Adawira. Saya Dr. Bani. Di sini kami akan menampilkan video penjelasan terkait judul materi yang akan kami bawakan. Selamat menyaksikan. Baik, jadi materi yang pertama yaitu konsep dasar interaksi antara hewan dengan lingkungan abiotik, yang dimana interaksi hewan dengan lingkungan abiotik yaitu merupakan hubungan timbal balik antara hewan dengan lingkungan abiotiknya, yaitu seperti air, tanah, dan suhu. Nah, interaksi ini dapat melibatkan hubungan antara adaptasi fisiologis, morfologis, dan juga perilaku hewan terhadap lingkungannya. Jadi, faktor abiotik tanah yang mempengaruhi kehidupan hewan di dalam tanah yaitu terutamanya adalah suhu tanah, pH tanah, dan kadar air dalam tanah. Sebagai contoh, saya ambil cacing berikut ini. Jadi, suhu tanah itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme, reproduksi, dan juga pertumbuhan dari cacing tanah. Adapun suhu optimal dari cacing tanah untuk dapat hidup di dalam tanah adalah 15-25 derajat Celcius. Cacing tanah sangat rentan terhadap perubahan pH yang ada di dalam tanah, yaitu kadar air di dalam tanah. Jadi, kadar air itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan cacing tanah. Kadar air yang terlalu kering itu dapat membuat cacing tanah itu kepanasan, depresi, bahkan kematian. Sedangkan tanah yang terlalu basah dapat membuat cacing tanah itu tidak tahan di dalam tanah dan menyebabkan mereka keluar dari permukaan tanah. Baik, selanjutnya yakni pengaruh faktor abiotik air terhadap kehidupan hewan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa air di sini berperan penting bagi kehidupan hewan. Contohnya seperti ikan-ikan kecil yang ada di sebelah sini. Baik, jadi bisa dilihat bahwa air ini memiliki peran penting bagi kehidupan ikan tersebut, di mana air ini sebagai tempat keberlangsungan untuk ikan-ikan ini hidup, yakni sebagai tempat tinggal ikan tersebut, kemudian mencari makan, berkembang biak. Bukan hanya ikan-ikan saja yang membutuhkan air, tetapi makhluk hidup lainnya pun membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Baik, selanjutnya itu adalah pengaruh faktor abiotik suhu terhadap kehidupan hewan. Nah, jadi suhu ini merupakan faktor pembatas abiotik atau faktor lingkungan yang membatasi persyaratan makhluk hidup untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Jadi berdasarkan suhu pengaturan tubuh hewan terhadap lingkungan itu dibagi menjadi dua. Ada hewan ektotermi dan hewan endotermi. Nah, jadi hewan endotermi ini pengaturan suhunya bergantung pada lingkungan. Contohnya itu tadi seperti reptil, amfibi, dan fishes. Kemudian itu ada hewan endotermi, hewannya seperti burung ajari. Baik, jadi burung itu dia pengaturan suhu itu melalui fisiologis metabolisme tubuhnya, jadi yaitu diatur oleh otak bagian hipotalamus. Nah, dan otak ini sebagai pusat pengaturan suhu tubuhnya, karena burung ini dia tidak bergantung pada suhu lingkungan. Selanjutnya di sini ada interaksi antara faktor abiotik tanah, air, dan suhu, di mana berperan penting dalam menentukan distribusi dan adaptasi hewan dalam suatu ekosistem. Yang pertama itu ada tanah, di mana tanah ini mempengaruhi ketersediaan vegetasi sebagai sumber makanan dan tempat berlindung. Kemudian yang kedua ada air, di mana air ini dia menentukan persebaran hewan dengan adaptasi khusus pada lingkungan kering dan basah, serta mempengaruhi hewan air tawar dan laut. Kemudian yang ketiga ada suhu, di mana suhu ini mempengaruhi metabolisme dan aktivitas hewan, di mana hewan poikiloterm
lebih bergantung pada suhu lingkungan, sementara suhu ekstrim membatas distribusi spesies tertentu. Ketiga faktor ini itu saling berinteraksi dalam membentuk pola adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Interaksi antar faktor memiliki tiga. Pertama ada tanah dan air dan suhu, dan juga tanah serta suhu. Yang pertama ada tanah dan air. Tanah ketika dia misalkan berada di gurun pasir, ya, itu tanah itu akan memiliki pori yang sangat tinggi. Nah, sehingga air yang berada di dalam tanah yang berpasir tersebut tidak bisa menyerap air dengan baik, sehingga akan mempengaruhi habitat dalam hewan tersebut. Kemudian ada air dan suhu dan air. Ketika suhu berada di suatu lingkungan tinggi, maka akan meningkatkan laju penguapan air. Nah, sehingga bila di lingkungan tersebut itu memiliki terjadi curah hujan yang rendah, sementara suhunya di tempat tersebut tinggi, maka suhu yang berada di lingkungan tersebut, ya, air kandungannya itu akan mengering karena penguapannya yang terlalu tinggi, sehingga dalam hal ini juga akan berdampak pada hewan tersebut. Kemudian yang ketiga ada tanah serta suhu. Kita ambil contoh yaitu di tanah yang panas, ya. Tanah yang panas seperti apabila suhu di lingkungan tersebut itu terlalu panas, maka akan membuat tanah atau batu-batuan yang berada di lingkungan tersebut itu akan memanas juga, sehingga hewan yang ketika dia akan berada di tanah atau batuan tersebut itu akan membuat hewan tersebut seperti reaksi kepanasan, sehingga dia akan mencari tempat yang lebih dingin lagi, baik dia bisa tinggal di situ. Atau contoh lain, dia sama seperti gurun pasir juga, bila di lingkungan tersebut suhunya panas, maka dia akan menggali liang sehingga lebih dalam untuk menghindari suhu yang lebih tinggi. Sekian. Sekian video dari kami yang kami